tampang kamu memang cocok pakai mobil seperti ini. Tampang boleh cocok, tapi kamu memang punya. Kamu aja gak punya itu kok. Kamu aja jadi mantanku aja makin turun drastis. Aku dapat pacar makin naik. Kamu gak bakal punya mobil semewah ini, ha? Kamu tuh gak punya apa-apa, gak usah sok-sokan. Kamu tuh dari tadi udah jadi tukang parkir, masih sok-sokan. Harusnya kamu tuh malu ketemu sama kita. Karena kamu gak punya apa-apa. Kamu ini ya. Kamu tuh... Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik di sini ya Bu ya. Ya. Aduh, akhirnya nyampe juga ya. Panas banget di sini. BTW, Bu, kita ngapain ke sini, Bu? kamu nunggu sini dulu. Aku mau ketemu sama calon suami aku yang ya kira-kira dia kaya lah, cocok sama aku ya. Ya, tapi ngomong-ngomong, gaji saya kapan, Bu? Saya sudah 4 bulan belum digaji sama Ibu El. Aduh iya, tenang aja. Kalau masalah gaji tuh gampang. Aku bisa transfer kok. Nanti kamu kirim aja rekening kamu ya. Atau enggak, aku nanti bawa cash di gampang. Gak usah khawatir. Tapi Ibu mesti dari kemarin-kemarin ditagih gajinya besok gampang nanti. Gitu terus jawabannya Bu El. Iya, tapi kan ya sekarang saya lagi sibuk. Iya, ini aja saya mau ketemu sama calon suami aku ya. Masa kamu gak mau ngertiin aku sih, Iya? Kamu kan udah lama sama aku, jadi kamu tuh harus ngertiin aku gitu loh. Ya, kan? calon suami Ibu aja orang kaya, masa iya Ibu gak bisa bayar pembantu? Tenang aja, udah. Kamu tuh tunggu sini ya, kamu gak usah khawatir sama gaji-gaji kamu itu yang kayak, gaji kamu nanti aku naikin. Udah ya, kamu tunggu sini, aku mau ketemu sama calon suami aku dulu. Bye-bye. Saya tunggu di sini, Bu. Iya, tunggu situ aja, bye-bye. Bu El, udah ada digaji, disuruh nunggu di sini, dikira aku tukang parkir apa ya? Dasar Bu El, katanya suaminya orang kaya, tapi buat bayar pembantu aja, Bu El gak bisa, gak mampu. Besok terus kalau ditagih. Dasar. Kamu Syahrul kan? Kamu siapa? Rul, aku temen kamu, Rul. Oh, Iem. Kamu masih pakai motor Beat. Tetep aja kamu. Nih, aku sekarang sudah berubah. Ini mobil kamu. Oh iya, mobil siapa lagi? Masa iya aku... Bukannya kamu dulu cuma jadi sopir ya? Ya itu kan dulu, Meme. Apa jangan-jangan kamu ngepet? Oh, ngawur kamu. Coba kamu lihat, dari penampilan aku sekarang sudah gimana? Sudah keren atau kurang gimana nih? Soalnya aku mau ketemuan sama cewek sekarang. Ketemuan sama siapa? Ada, pokoknya kamu gak bakalan tahu lah. Kan kamu ini sekarang pakai motor Beat ya, gak mungkin lah kamu bakalan punya teman seperti dia. Kamu kesini sendirian, mau ketemuan sama siapa sih emangnya? Ya mau ketemuan sama cewek lah. Apa jangan-jangan kamu mau jemput bosnya kamu? Ngawur, bos segala macem. Yang jadi bos sekarang itu aku, Yem. Apa kamu lihat-lihat? Baru pertama kali kamu lihat orang kaya seperti aku ini. Ya, Kamu aja. ngapain di sini? Pakai daster segala macam kayak gitu? Oh, aku nganter majikan aku. Oh, nganter majikan. Iya, Siapa katanya majikanmu? ada tuh di taman kota, di taman sana. Katanya sih mau ketemuan sama calon suaminya yang kaya tajir melintir. Oh, jangan-jangan itu yang bakalan ketemu sama aku, Yem. Kalau ketemu sama si dia, menurut kamu orangnya gimana, Yem? Cocok gak sama aku? Galak.
Mana aku 3 bulan, 4 bulanan gitu dah belum digaji, Rul. Katanya sih calon suaminya orang kaya, tapi masa iya dia tidak bisa bayar pembantunya? Ya mungkin dia masih merencanakan sesuatu hal agar gaji kamu bisa berlipat-lipat, Yem. Atau gini aja deh. Apaan? Setiap aku tagih, Bu, gaji saya mana? Nanti besok terus gitu aja jawabannya. Ya mungkin dia punya perencanaan planning lain. Yang penting kamu sabar. Atau gini aja, Yem. Daripada kamu kerja sama majikan yang kayak gitu, yang katamu pelit, lebih baik sama aku aja. Gimana? Beneran kamu? Emang mau dijadikan apa aku? Ya seperti dengan postur kamu ini kayaknya tetap jadi pembantu cocok kayaknya. Kebetulan di rumahku itu tidak ada seorang pembantu, jadi kamu cocok. Gimana, Yem? Mau ya? Gajinya berapa? Oh, masalah gaji gampang. Kamu maunya berapa sih? Nih. 3 juta, 4 juta, 5 juta. Ya kalau 5 juta kebanyakan lah, Yem. Kan kamu Katanya orang kaya 5 juta aja pelit. Orang kaya itu menggaji karyawannya itu sesuai dengan pekerjaannya. Nih aku gaji kamu ini 3 juta. Kalau kamu kerjanya semakin bagus, nanti aku tambahin. Tapi ada plusnya juga. Ya. Bolehlah. Tapi masa iya sih, Rul? Tetap jadi pembantu? Ya kalau kerjamu bagus, nanti kamu cocok kok. Masuklah. Nanti gajimu bakalan aku tambahin lah kalau kamu mau. Yang penting sekarang jadi pembantu dulu. Mau ya? Udah, terserah. Yang penting aku dapat kerjaan, gaji aku ya sudah kejamin dah 3 juta daripada sama bos aku yang sekarang, Rul. Tidak digaji-gaji, galak, kok marah-marah, kayak macan tahu. Ya. Celotehanmu itu loh. Terus ngomong-ngomong, kamu kok masih diem aja di sini? Tidak mau nyamperin Ini calon kamu? Sudah ada kabar nih kalau dari sini. HP-mu HP mahal ya, Rul ya? Iyalah, orang kaya kan memang seperti itu harus. Sudah, sekarang kamu ikut aku aja dulu ya. Motormu taruh tinggal sini aja. Beneran nih, nanti aku dimarahi sama majikan aku kalau motornya ditinggal. Gak apa-apa, masalah majikan itu gampang. Nanti aku aja yang bakalan ngomong kalau kamu sudah berhenti di sana terus kerja di aku gitu ya. Ya sudah, yuk sekarang. Ya udah, yuk monggo. Iya, yuk. Oh, suami aku lama banget, aku udah panas nunggu di sini ya. Aduh, aku mana nggak bawa topi lagi. Aduh. Pak, aku mau touch up dulu ya. Ini dia nih, orang yang ingin aku cari, yang aku ketemuan nanti. Rul, itu bos aku, itu majikan aku, Rul. Itu bos kamu. Itu sudah galak, Rul. Rul, kamu tahu? Itu matre lo, Rul. Bos aku. Apaan sih kamu? Elvira. Mas Syarul udah di sini. Ya, Aduh. aku sudah sampai di sini. Kamu dari tadi nungguin? Aku dari tadi nungguin, Mas. Ini ngapain coba sama Iem nih? Mas Syarul kenal sama Iem? Ya ini kan teman aku dulu, teman waktu kita SD dulu. Oh, teman. Ya. Iya. Mas Syarul di sini naik apa? Oh, aku. Bu. Kenapa? Naik mobil. Kebetulan di sini ada Nih. Syahrul. Saya mau minta gaji saya, Bu. Aduh, Iem, kamu tuh nanti bisa kan di rumah. Nanti aku pasti bakal ngasih kok. Nggak aku kasih. Tapi Ibu mesti kalau ditagih sama saya, Ibu cuma bilang nanti besok, nanti saya TF, pasti seperti itu. Iya, Iem. Jadi makanya kamu tuh mending nunggu di sana aja daripada di sini kamu panas, Iem. Bu, saya juga Elvira, udah. saya di kampung, Udah, Bu. diem semuanya, diem. Gini Elvira, kalau masalah uang gaji punya si Inem ini, biar aku aja yang bakalan bayar dah. Iya. Nah, ya si Iem ini biar aku aja yang bayar deh ya. Yakin Mas Syarul mau bayar? Aku kan sekarang sudah berubah. Waduh, Mas Syarul, makasih banget loh. Ya berapa sih utangnya? Berapa sih gajinya yang belum bayar itu? Banyak, Rul, aku udah beberapa bulan ini belum digaji sama Bu El. Iya, udah. Kamu mending balik aja. Nanti aku ngomongin ke Mas Syarul kok. Tenang aja, nanti kita TF. Ya Iya. nanti bakalan aku TF ke kamu. Sekarang kamu tunggu di motor aja. Bukannya mau maksa-maksa gimana ya, Bu. Soalnya beberapa bulan ini saya udah ngirim uang sama ibu saya di kampung. Iya. Saya ditanya,
Kok gak ngirim-ngirim? Di kampung kan juga butuh buat makan, bayar listrik. Iya, Inem, siap. Iya, Im yang cantik, yang baik banget. Nanti aku transfer kok, tenang aja Im, kamu gak usah khawatir. Aku pasti ngirim kamu mau berapa sih? Nanti aku kasih. Nanti aku yang bakalan transfer. Udah sayang, sayang. Udah Elvira, nanti bakalan aku yang bakalan bayarin yang punya Iem ini. Iya, yang punya Iem ya. Ya udah Iem. Udah, sekarang kamu pergi aja dulu sekarang ya, cepetan. Ya udah Bu, saya mau tunggu di motor aja ya. Makasih ya. Hati-hati ya Rul ya. Gampang. Duduk aja dulu. Dadah Iem. Aduh. Udah tadi kamu di sini? Iya, aku udah ada tadi. Mas Syarul di sini. Duduk aja dulu. Mas Syarul kok sekarang kerjanya apa ya, kok tiba-tiba kayaknya banyak duit ya Mas Syarul sekarang ya? Terus ya gini dah, sekarang itu kesibukan saya jadi seorang pengusaha gitu. Oh, keren banget ya Mas Syarul. Aduh, aku tuh kayak kaget banget loh sama Mas Syarul tuh sekarang tuh udah hidupnya enak. Terus tadi pembantu aku, asisten aku Iem tadi? Iya, mau dibayarin sama Mas Syarul kan? Iya, Aduh, aku bakalan kubayarin kok. Memangnya berapa sih itu? Sebenarnya tuh ya Mas, itu gak dikit, soalnya aku udah kayak 3 bulan atau 6 bulan aku aja lupa Mas, aku tuh belum bayar dia tuh kapan. Karena aku tuh berarti kalau 5 bulan itu sekitaran 15 juta ya? Iya, mungkin sekitar itu, pokoknya jutaan lah Mas. Ya sudah, kalau masalah itu nanti aku transfer ke kamu 20 juta aja gimana? Serius Mas Syarul? Iyalah, serius Elvira. Kalau masalah hal uang segala macam itu gampang lah buat Mas Syahrul ini. Iya El, kamu penampilannya oke banget sekarang, tumben gitu. Iya. Kamu mau ketemu sama aku aja atau ketemu sama yang lain nih? Ya ketemu Mas Syahrul lah. Aku nih aja? udah dandan kayak gini tuh buat ketemu Mas Syahrul. Karena ya kan Mas Syahrul tuh udah sekarang tuh aku udah deket sama Mas Syahrul, meskipun ini kita tuh kayak udah lama banget ketemu kan. Terus jadinya aku untuk ketemu lagi tuh aku juga butuh effort biar Mas Syahrul tuh enak, seneng, nyaman jalan sama aku. Ngomong-ngomong nih, kalau sama aku itu kamu ngerasa gimana? Ngerasa seneng atau ada hal-hal yang menurutmu janggal atau gimana sih? Ya seneng lah Mas Syahrul. BTW Mas Syahrul tadi naik apa sih ke sini? Itu naik mobil baru. Naik mobil? Ya. Serius? Mas Syahrul punya mobil baru? Iyalah, yang kemarin itu aku ganti soalnya bannya itu sering bocor kan, jadi aku ganti beli yang baru. Keren banget ya Mas Syahrul, sekarang tuh udah kayak gampang banget gitu buat ganti mobil, terus bayarin orang, terus ngeluarin duit gitu. Kayaknya enak banget ya Mas Syahrul ya sekarang ya? Ya begitulah Elvira, jadi kalau misal kamu nolak aku itu mungkin... Ya nggak mungkin lah Mas Syahrul, gimana aku mau nolak Mas Syahrul kalau Mas Syahrul itu udah kayak hidupnya tuh udah enak gitu sekarang. Ya kan? Sudah enak banget. Terus ini juga Elvira. Kenapa Mas Syahrul? Ngomong-ngomong, kalau kita cuma duduk di sini ini kan nggak enak banget kan? Gimana kalau kita jalan-jalan aja dulu sambil duduk di tempat yang lain gitu mungkin? Boleh, mau jalan-jalan atau sebenarnya sih aku pengen lihat mobilnya Mas Syahrul sih. Pengen lihat mobil? Iya. Boleh. Boleh? Boleh lah. Jangan kan cuma mau lihat, kamu mau jalan pakai mobil aku itu gak apa-apa banget, malah itu yang aku cari memang. Oh iya. Ayo Mas Syahrul, Yaudah, jadi kita langsung aja ya, karena aku udah lapar banget dari tadi Mas Syahrul. Di sini aku belum makan. Jangan kan cuma buat beli makan, kamu buat beli make up, beli baju baru, aku bakalan traktir nanti. Iya oke. Ayo Mas Syahrul. Ayo lu. Oh iya Mas Syahrul. Keren banget sih. Gimana kalau aku sama dia, kan pasti bakalan. Ayo Mas Syahrul. Ayo El. Aduh, Nah ini mobil aku. Kamu ngapain masih di sini? Kamu lebih baik pulang dulu. Kamu nunggu di rumah. Nanti kita bahas-bahas di rumah aja. Udah, ya masalah uang aku sudah transfer. Nanti bakalan dibayar kok. Kamu sekarang pergi. Itu mobil aku. Bukan gimana Bu, dari tadi saya diteleponi sama ibu saya di kampung. Mana Iem, kok belum ngirim? Iya. Kamu tahu sendiri kan, calon suami aku ini orang kaya, punya mobilnya aja mewah kayak gini. Jadi kamu tenang aja, pasti aku transfer kok. Kamu gak lihat apa aku nih orang kaya? Ya udah, pulang aja Iem yang cantik yang baik. Nanti ibu pulangnya sama si Syahrul. Iya aku dong, dia aja udah bawa mobil kok. Biar gak percuma. Sekarang kamu pulang dah. Pulang ya, hati-hati, bye-bye. Bu, saya pamit ya Bu. Iya. Ya, hati-hati.
Bye-bye. Ini mobil aku. Kita langsung mau berangkat atau gimana ini, Elvira? Aduh Mas Syarul, keren banget mobilnya. Aduh. Iyalah. Kalau misalkan orang tua aku tahu kalau Mas Syarul itu orang kaya, terus Mas Syarul punya perusahaan dan punya mobil semewah ini, Pasti bakalan disetujui ya kan? ya pasti langsung disetujui deh kita Udah deh. jelas lah. Aku kan sekarang sudah jadi orang kaya, Elvira. Jadi aku pun ngedekatin kamu ini pun ngelihat ke diriku juga lah. Tidak mungkin tiba-tiba datang ke kamu keadaannya aku masih miskin. Tidak mungkin. Udah. Kita jadi jalan nggak? Jadilah. Kalian pengen nyobain mobil kamu nih Mas? Sudah yuk. Sekarang kamu masuk. Ya, yuk. Oke. Nah, tuh kan. Yuk, masuk. Makasih Mas Syarul. Iya, silahkan. Aku ada maksudnya juga kali ngedekatin kamu sebagai orang yang punya. Awas aja nanti kamu. Ayo kita jalan Mas Syarul. Yuk. Wah, keren banget. Bila semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Bila semua yang tercantik yang ada di jagat raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama. Novi, kita kan pacaran udah 2 tahun nih. Nggak mungkin dong seterusnya selama 2 tahun akan nambah 2 tahun lagi untuk pacaran. Berarti total genap 4 tahun. Kalau melihat dari segi umur kamu juga sudah sedikit udah mulai tua. Umur aku juga begitu. Kita sebentar lagi juga gak akan menjadi anak muda. Di samping sisi kamu juga udah mulai punya usaha. Di samping sisi juga alhamdulillah aku juga punya usaha. Meskipun perbedaan keluarga kita dahulu kala kamu adalah orang kaya dan aku adalah orang miskin, tapi sekarang sudah semuanya berubah. Alhamdulillah juga ini berkat doa kamu, berkat support kamu, berkat semua yang apa yang kamu berikan terhadap aku sekarang bisa menjadi pengusaha batu bata dan pengusaha bataku. Dan pengiriman aku sekarang perumahan-perumahan udah banyak sekali yang memesan batu bata Fano Entertainment. Ya alhamdulillah, meskipun dari batu bata dan bataku, batu bata juga merubah hidup aku yang awalnya orang miskin menjadi ya orang mampulah. Sedikit banyak aku juga sudah memiliki keberanian untuk menghadap orang tua kamu. Maksud aku ini permintaan batu bata sekarang alhamdulillah lebih banyak. Itu semua berkat kamu, aku cuma mau bilang itu aja. Oh iya, ngomong-ngomong, perumahan Villa Kembang itu kemarinnya ngubungin aku, dia mesen batu bata. Kamu udah bilang kan? Maksudnya dia udah bilang kan sama kamu? Udah, ini udah kesekian kelima kalinya kamu bilang bahwa Villa Kembang terus mentang-mentang Villa Kembang itu punya kamu. Mentang-mentang perumahan Villa Kembang itu dikelola oleh bapak kamu. Ya, terus kamu harus aku kirim setiap saat gitu. Kalau misalkan sampai telat, nanti itu juga ikutan telat para pekerjanya. Kasihan dong mereka nunggu-nunggu. Sebenarnya kalau telat bukan pekerjanya yang kasihan, pemilik perumahannya tetap bayar pekerjanya. Jadi otomatis pekerjanya nggak kerja, bayarnya terus masuk. Otomatis yang kasihan adalah yang punya. Bilang aja kalau kamu nggak mau rugi gitu aja. Ya itulah kamu tahu. Oh iya Noh, sebenarnya aku mengajak kamu datang sini itu punya tujuan. Cari burung, cari angin. Bukan cari burung, bukan cari angin juga. Cari apa? Yang pertama, aku bilang nggak ya? Tujuan aku bawa kamu ke sini, aku ingin menjelaskan lebih detail tentang hubungan kita. Yang awalnya hubungan kita, ya memang orang tua sama orang tua tahu. Cuman per saat ini, mengingat umur aku sama kamu udah semakin tua, aku ingin menghadap ke orang tua kamu. Aku ingin duduk di depan orang tua kamu, dan aku ingin duduk di depan ibu sama bapak kamu. Untuk apa? Untuk melamar kamu. Karena begini Novi, aku semalam ikut pengajian. Pengajian itu bilang tentang zina. Zina itu bukan hanya kita berpegangan tangan seperti ini. Kayak tadi aja aku udah dosa, cuman nggak apa-apa, udah terlanjur. Yang penting sekarang aku mau menghalalkan kamu, ya kan?
Besok, intinya meskipun aku mau nikah atau akad atau resepsi sama kamu masih lama, yang penting kita nikah secara sah agama dulu. Kalau secara sah negara, ya kita bisa menyusul. Buat apa? Biar kita kalau bersentuhan, berpapasan, saling berpandang-pandangan itu tidak timbul fitnah dan tidak timbul hawa nafsu yang lain-lain. Masalahnya kan banyak sekarang, udah di YouTube, TikTok, mempresentasikan tentang video-video atau tentang konten-konten yang berhubungan dengan ya mancing-mancing hasrat lah gitu-gitu. Nah, aku nggak mau Iya, sama. tapi intinya meskipun aku mau menikah dengan kamu menikah dengan secara agama secara sah, tetap orang tuaku bakal minta kita menikah dengan sah di mata negara. Oh iya pasti, cuman untuk meminimalisir agar kalau misal sah negara kan harus ada resepsi semuanya. Cuman kamu tunggu dulu. Masalah dekor, masalah gedung, aku tuh udah mempersiapkan semuanya buat kamu. Jadi udah semuanya udah siap. Cuman sekarang yang kurang adalah undangannya masih belum aku kasih sama orangnya. Cuman aku kan masih belum tahu yang mau diundang siapa. Ngomongin nikah, emang kamu yakin mau nikah sama aku? Bukannya kamu setiap hari ngeluh karena keadaan aku yang selalu galak, yang karena aku kebanyakan gak nurut sama kamu. Ya, namanya juga manusia, pasti ada kelemahan dan kelebihan. Ya mungkin kelemahan kamu karena kamu memang seperti singa, seperti harimau. Cuman kan di balik sisi harimau dan di balik singa itu ada sesuatu something yang memang membuat aku memang jatuh cinta sama kamu. Ya begitulah, memang jodoh memang cerminan diri sendiri. Ya namanya juga harimau sama harimau, pasti ketemunya ya sama cicit harimau atau anak harimau. Jadi jangan salahkan aku atau jangan salahkan kamu kalau misal anak kita nanti itu akan menjadi seorang bibit yang mempunyai karakter galak seperti harimau. Iya. Cuman galak itu kan hanya perumpamaan analogi, cuman ya nggak jadi harimau juga. Ya, ini karena membicarakan tentang pernikahan. Nah, apalagi mungkin kamu ada syarat. Bukan cuma sekedar kita kumpul Idul bareng. Aku permisi ya. Ya nggak apa-apa. Kayaknya lebih enak sih. Terus. Ya, kita harus membicarakan satu ekonomi kita, terus yang kedua anak kita, maksudnya nanti buatnya berapa? Itu harus dibahas sekarang. Dan masalah ekonomi itu gimana? Entah kamu yang mengelola, entah aku yang mengatur, atau kamu hanya sekedar mencari duit, atau aku dua-duanya juga mencari duit. Jadi terutama di tempat tinggal nih. Kalau misalkan kita harus rundingin, kita mau tinggal di orang tua kamu atau di orang tua aku, atau bisa kita tinggal kontrak, atau bisa juga kita membangun rumah. Atau tinggal bisa juga, kontrak gitu. Iya. Oh, kamu bilang kontrak. Iya. Cuman kalau masalah perekonomian, alhamdulillah kamu juga udah mulai mandiri, aku juga udah mulai mandiri. Itu udah lewat lah ya. Berarti yang dibahas adalah anak. Anak itu kalau semisal 2, 3, kayaknya masih terlalu banyak. Karena apa? Kalau masalah anak memang aku bilang sekarang cukup 1 dulu. Karena apa? Kita belajar dari 1 anak dulu. Kalau semisal kamu lahir kembar 5, lahir kembar 3, itu namanya kelinci, itu namanya bisa jadi tim sepak bola. Makanya disarankan 1 anak dulu tapi dimaksimalkan. Kalau kamu sudah tahu rasa susah dan senangnya memiliki anak 1 yang rewelnya minta ampun semisal, nah baru kamu akan berancang-ancang mau 2 apa mau 3 mau 4. Yang penting kuat aja. Kalau aku tinggal beli jamu jebas langsung. Tapi nih ya, setahu aku mencari informasi dan mendapatkan ilmu ya di media sosial, dimanapun, di televisi. Kalau orang tua semakin punya anak semakin banyak, ya, itu rezekinya juga semakin banyak. Amin. Karena banyak mendoakan anak-anak kita itu nantinya mendoakan kita. Amin. Cuman pertanggungjawabannya kita sebagai orang tua juga banyak. Karena anak kita nanti akan ditanya di akhirat, kamu berlaku seperti apa? Kamu sama orang tuanya dikasih apa? Kamu sama ini siapa? Wah, ini orang siapa ya? Tinggi banget. Ya udah deh, kalau anak ya aku terserah. Nah, intinya jalanin dulu. Terus kalau rumah, tadi kan sudah ekonomi, sudah anak, sudah rumah sekarang ya. Kalau rumah, yang penting seadanya. Yang penting kita tidak sama orang tua aku, tidak sama orang tua kamu. Benar. Biar mandiri. Betul. Terus yang terakhir nih ya, semisal kamu menikah sama aku, kira-kira saudara dan sanak famili kamu semuanya itu terima nggak kamu menikah sama aku? Soalnya gini, masalahnya kalau mantan aku jelas, mantan aku ya semuanya petakilan, materialistis, nggak ada yang bener semua. Tapi kalau mantan kamu itu kalau nggak salah perwira, pegawai negeri, terus semuanya yang punya jabatan. Sedangkan aku cuman
ya kerja sebagai batu bata, bataku segala macam. Meskipun aku yang punya, cuman kan tetap namanya pengusaha, kapan aja bisa bangkrut. Ya kalau dari saudara-saudara aku mau nerima kamu enggaknya itu aku nggak peduli. Yang terpenting aku mendapat ridho dari orang tua aku. Yang ngejalaninnya tuh aku kan. Bener, itu maksud aku. Nah takutnya semisal nanti kamu ini bertemu dengan saudara kamu terus papasan ditanya sama aku. Kalau sudah tahu jawabannya seperti ini, otomatis kamu akan membela aku. Yang namanya juga biografis dan latar belakang aku adalah orang gak punya, jadi wajar-wajar aja kalau semisal aku bertanya seperti ini sama kamu. Ya. Aku paham kok. Ini kamu tasnya mau diapain? Iya. Itu ada handphone, ada apa? Ini main, kamu kayak masa kecil kurang bahagia deh. Maaf Fajar. Nah, taruh situ dulu. Gimana kira-kira? Aku lama nih gak ngajak kamu main ke taman. Masalah pembahasan pernikahan juga udah kelar. Masalah orang tua juga, masalah ekonomi juga udah kelar. Masalah niat keseriusan aku juga udah kelar. Kira-kira kamu sanggup nggak menikah sama aku? Kalau kamu misal menikah dengan aku, kamu sama aku seterusnya loh. Iya. Kamu satu kali menikah udah sama aku terus. Yang terpenting kamu tuh memberi aku nafkah secara ekonomi. Yang terutama sih itu secara batin. Kalau kamu nggak ngasih aku nafkah secara batin, misalnya nih kebahagiaan, terutama kebahagiaan. Kalau kamu cuma ngasih aku duit, tapi kamu nggak ngasih kebahagiaan sama aku, itu sama halnya ya aku stres sendiri di rumah. Iya, aku paham. Capek jiwa, capek raga. Capek binaraga, intinya semisal aku memberikan kamu kebahagiaan, sebaliknya ketika aku capek dalam bekerja, kamu tuh harus pijat aku. Oh iya, benar. Kamu harus kasih ini kopi, ini makan nih. Kamu mau makan apa? Kamu ini apa? Harusnya begitu. Nanti tenang, begitu. aku yang masakin. Kamu mau apa aja nanti aku masakin kok. Jadi kalau semisal sudah tertata seperti itu, pasti nanti harus ada yang mengalah. Yang mengalah ya yang waras. Kalau yang tidak waras ya tidak harus mengalah. Tapi kan kita semuanya waras. Tapi ngomong-ngomong, ketika aku ngajak kamu main-main ke sini, kamu seneng nggak? Taman terus ada burung dara di atas tuh. Kamu seneng nggak diajak main sama sini? Hah? Iya, aku suka. Karena kok, aduh, kamu nggak dengar sesuatu nggak sih? dengar sesuatu. Dengar apaan? Perut aku keroncongan, aku udah mulai lapar. Ayo kita makan yuk. Kamu beli obat cacing dulu. Kok gitu sih? Ya harusnya takutnya kamu makan tapi gak gendut-gendut. Udah Fajar, ayo cepetan buruan. Lapar banget. Cepet. Katanya kamu masih belum ada supir, berarti pakai mobil aku nih. Iya, bentar lagi supir aku juga nyampe kok. Ini udah WA aku. Ya, ayo. Aduh. Gimana? Banget ya? Setelah makan, sudah kenyang kan? Udah kenyang. Happy banget lagi. Tapi duduk dulu aja, kenapa Mas? Oh, mau duduk dulu? Iya. Boleh, gak apa-apa. Kita duduk terlebih dahulu. Baru setelah itu kita pergi ke mall setelah ini ya. Oke Mas Arul. By the way, aku happy banget di hari ini. Kenapa? Soalnya Mas Arul itu udah ngertiin aku. Misalkan tadi kayak beliin makanan, minuman. Terus tadi kita juga makan kan di restoran. Terus habis gitu Mas Arul kayaknya aku rasa humoris juga ya ternyata ya. Iyalah, aku itu ke semua orang harus menunjukkan sikap humoris itu. Sebagai orang yang sudah kaya kan, kalau kita tidak berlaku humoris, pasti orang-orang akan mengira, sombong banget, seperti itu kan. Jadi aku bersikap seperti itu. Aku juga nggak habis pikir Mas Arul itu ternyata sekarang udah sukses ya, iya maksudnya kayak ada peningkatan lah dari dulu gitu. Terus Mas Arul sudah juga mau bawa motor sendiri, bawa mobil sendiri. Terus Mas Arul juga kayaknya ATM-nya unlimited ya, kayak nggak habis-habis. Ya gitulah kalau emang sudah jadi orang kaya. Elvira, Apa? Nggak tahu nih kok tiba-tiba suaraku tiba-tiba hilang ya. Tapi aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong apa nih Mas? Kok kayaknya serius banget. Perasaan tadi Mas Arul humoris deh. Iya, aku mau ngomong yang lebih serius ini. Oh iya, ngomong apa? Ngomong apa Mas Arul? Selama kamu berteman sama aku, kamu punya rasa nggak sama aku? Kalau untuk akhir-akhir ini sih ya aku nyaman sih sama Mas Arul ya, karena ya aku happy aja gitu deket Mas Arul. Kalau
misalkan ngobrol sama Syahrul, terus bercanda sama Syahrul tuh kayaknya happy-happy aja aku sama Syahrul. Emang kenapa sama Syahrul? Gini sih Elvira, kalau kamu sudah ngerasa nyaman sama aku, gimana kalau mulai hari ini kita pacaran gimana? Iya, yakin Mas Syahrul? Ya yakin lah, aku kan selama ini memang cuma mau ngejar kamu saja Elvira. Tidak ada untuk perempuan yang lain, tidak ada Elvira. Cuma khusus buat kamu aja. Gimana? Aku sudah mapan sekarang. Lihat tadi aja mobilnya sudah bagus seperti itu kan? Iya. Masa ya kamu bakalan menolak, apalagi kamu sudah ngerasa nyaman sama aku. Kalau untuk jawaban aku sih, ya aku nggak bisa. Nggak bisa apa? Nggak bisa nolak. Oh, Ya secara kamu ini bisa bercanda juga ya? iya, secara Mas Syahrul sudah enak hidupnya sekarang. Gimana? Pasti orang tua aku juga pasti bakal dukung sama Mas Syahrul. Kenapa? Soalnya ya Mas Syahrul sudah enak, punya mobil sendiri, terus uangnya juga lancar gitu. Hubungannya sama orang-orang juga lancar, humoris, bisa bikin aku bahagia. Ya banyak plusnya deh Mas Syahrul itu di mata aku loh ya. Siap. Berarti setelah ini kita berdua sudah resmi sebagai pacar gitu. Tapi ngomongin soal masa depan nih, Kenapa Mas Syahrul? kamu pengen cepet-cepet nikah atau masih pengen nunda dulu, atau kita pacaran terlebih dahulu, agak lama, atau langsung mau nikah? Kayaknya kalau kita lebih baik langsung nikah aja deh ya Mas. Oh langsung nikah? Iya, Kalau langsung nikah gimana kalau kita langsung tunangan aja? Nanti orang tuaku biar datang ke rumah kamu aja. Boleh, nanti kan orang tua aku juga gak bakalan nolak karena kan Mas Syahrul udah enak hidupnya. Bukannya kalau orang, menurut aku ini ya, menurut sudut pandang aku, kamu ini kan orang kaya. Biasanya kan orang tua kamu itu pasti bakalan menjodohkan kamu sama entah itu anak dari temen bapakmu gitu. Iya sih, tapi kayaknya Tapi serius nih bakalan diterima sama ayah kamu? ya iyalah Mas Syahrul, gimana mau gak diterima? Mas Syahrul udah keren kayak gini sekarang, udah beda dari yang dulu, udah ada peningkatan, udah upgrade. Ya gimana orang tua aku gak mau sama Mas Syahrul, Mas. Jadi ya boleh-boleh aja sih, aku juga mau, aku juga nyaman sama Mas Syahrul. Jadi why not? Kamu tahu gak? Tadi tuh orang yang di sebelah situ tuh Kenapa, melihat kita kalau kita berdua ini sekarang sudah bahagia. Orang kayak gitu aja sampai melirik gitu. Orang itu kayak gak punya waktu aja melihat kita orang yang sudah sukses. Ya mungkin kayaknya mereka ngelihatnya kita tuh pasangan yang serasi kali ya. Bisa Soalnya seperti itu. Kan nggak mungkin gitu kalau misalkan nggak ada chemistry, nggak nggak cocok. Masa mereka sampai ngelirik kayak gitu? Kan pasti karena kita udah pasti sudah cocok, udah klop gitu loh. Tapi aku mau nanya sekali lagi sama kamu. Apa Mas? Memang selama ini gak ada yang deketin kamu tak? Kan aku lihat dari kamu ini sudah mapan iya, anak orang kaya, terus cantik. Masa gak ada yang deketin gitu? Kalau boleh jujur sih pasti ada ya Mas Syahrul. Tapi kan aku lebih pilih kayak dari finansial sama akunya mana tahu enggak. Dia kalau misalkan dia kaya tapi aku nggak nyaman kan aku juga nggak enak gitu loh. Tapi kalau aku sama Mas Syahrul itu rasanya beda banget gitu. Kayak aku baru pertama kali ketemu Mas Syahrul aja tuh aku udah kayak ngerasa nyaman, udah ngerasa cocok. Terus ya aku happy aja gitu loh, nggak ada kesedihan yang Mas Syahrul tuh bisa buang semua kesedihan aku gitu. Padahal aku kan ya sama mantan-mantan aku yang dulu-dulu aja kayak dia tuh cuma kadang ngambil butuhnya doang, kadang ada yang nggak modal. Udah. Banget. Kamu gak perlu membicarakan masalah mantan kamu. Meskipun mantan kamu bilang tidak sempurna segala macam, yang penting orang yang ada di depan kamu ini sekarang akan menjadi orang yang paling sempurna buat kamu. Aduh Mas Syahrul bisa aja deh. Iyalah. Kamu lihat coba tuh langit. Kenapa? Warnanya biru. Secerah kehidupan kita kelak. Wah. Biru gitu. Aduh, kan ya Mas Syahrul tuh kayak ada aja gitu ya yang keluar dari otaknya Mas Syahrul itu ya. Makanya kamu itu ngerasa nyaman sama aku ya, karena di kepala aku tuh ada banyak hal yang bisa kita bicarain gitu.
Tapi Mas Syarul udah yakin mau sama aku? Kan secara kita juga baru beberapa kali ketemu. Kita juga gak lama-lama banget sih PDKT-nya. Aku itu sebenarnya memang sudah dari kemarin-kemarinnya memang sudah serius sama kamu. Apalagi dengan keadaan seperti sekarang ini. Sudah punya mobil, rumah di rumah, ya sudah ada. Jadi nunggu apa lagi coba? Terus ketemu sama orang yang sudah mapan, terus juga mau. Masa iya aku masih bilang, enggak aku bercanda? Kan nggak mungkin juga kan? Iya, lagian kita udah umur-umur segini pasti butuh yang serius-serius aja ya Mas. Bukan yang main-main. Jadi ya aku kalau memang Mas Syarul memang benar-benar tulus, terus benar-benar mau sama aku, terus Mas Syarul memang benar-benar serius mau ke jenjang yang lebih lanjut, ya boleh-boleh aja sih ya kalau menurut aku. Aku boleh minta satu permintaan nggak sama kamu sekarang? Apa Mas Syarul? Sebutkan satu benda yang ingin kamu miliki sekarang. Apa ya? Apa? Ayo apa? Berlian kali? Berlian. Apa Mas? Nanti setelah ini, setelah kita pulang dari mall, aku langsung beliin buat kamu. Waduh. Buat merayakan jadinya kehidupan kita yang sekarang sudah menyatu. Waduh, ya udah. Gimana kalau kita jalan aja, berangkat aja? Maksudnya? Iya, kita berangkat sekarang aja. Iya, Nggak udah. ngapain lagi kita nunggu terlalu lama kan? Lagian perut sudah selesai kan? Iya. Ya udah, ayo Mas. Yuk. Aduh, sebentar ya Fajar. Aduh. Mau apa? Kayaknya aku kebelet deh. Ya, tunggu sini ya. Aku nggak bisa ngempet. Tunggu, jangan kemana-mana loh. Dasar perempuan, kan nggak ada tandonannya. Yang jelas bocor ya. Nunggu di sini deh. Aku berhenti sayang. Waduh, udah nyampe. Kita mau langsung jalan. Ya langsung lah, ayo. Ayo, aku bukain pintunya buat kamu ya. Sayang. Bentar. Sih. Itu ada mantan aku. Dia itu pas waktu sama aku tuh gak modal banget. Aku mau, Oh, itu mantan kamu? iya. Aku mau. Kamu mau nggak ikut aku? Aku mau ngina dia karena dia tuh udah gak modal ya. Dulu sempet ngina aku juga. Padahal dia gak ada apa-apanya loh. Gini sayang, daripada kita menghina dia, lebih baik kita ke mall aja, kita belanja terus beli pesanmu tadi. Enggak Liontin. gitu. Tapi kan kamu kan udah sama aku sekarang. Aku mau pamer sama dia kalau aku tuh udah milik kamu. Kamu kan lagian juga punya mobil. Ya kali, kamu tuh nggak selevel sama dia. Dia tuh nggak punya apa-apa. Dia tuh miskin. Dia tuh nggak modal sama sekali. Ya sudah, kalau memang itu keinginan kamu buat ketemu sama mantan kamu itu, buat pamerin harta aku, ya sudah. Sekarang kita ke sana. Ya harus lah Demi ya. kamu ini aku melakukan ini semua. Iya, ayo cepetan. Itu. Fajar. Aduh, bisa-bisanya aku punya mantan kayak gini ya. Kamu jadi tukang parkir di sini. Mas, punya ATM. Saya mau bayar parkir tuh, mobilku yang di sana tuh. Punya ATM gak? Aduh. Ada yang ngomong tapi gak ada suara. Ada suara tapi gak ada. Kamu tuh cuma tukang parkir, gak usah sok-sokan deh jadi orang. Kira kita udah putus. Ngapain kamu susul aku sini? Hah? Iya, iyalah kita udah putus. Iya, mana mungkin aku mau sama kamu sedangkan kamu tukang parkir kayak gini. Oh, kamu gak ada. sama aku. Aduh, kangen dari mana? Ngaca. Kamu butuh ngaca. Dengerin. Kebetulan Dia itu pacar aku sekarang. Kamu jangan sembarangan kalau ngomong. Apalagi dari penampilan. Kamu cuma tukang parkir ya? kamu bawa sales ke Atau sini, gini. kamu sales. Ngawur aja. Dia ini orang kaya, gak bukan kayak kamu. Kamu punya apa? Kamu mobil aja gak punya, dia udah punya mobil. Sales. Apa? Ngawur aja kamu tuh kalau ngomong saya tuh ini mikir. bukan sales ya? Ya kalau misal bukan sales gak usah marah kali, kan cuma canda mas. Duh, bercandamu tuh gak level Mantan banget. kamu memang seperti ini. Iya, Mulutnya ini tidak bisa dijaga ini. bisa-bisanya aku punya mantan kayak kamu, sudah gak punya. Tapi apa, kamu udah usah sok-sokan. Kamu tuh harusnya tuh ya minder ketemu sama kita. Kita orang kaya daripada kamu orang miskin. Kamu punya apa sih? Tukang parkir. Kamu jual motor sebanyak ini tah? Aduh, ya Allah. Ya ini punya orang lah, aku cuma duduk di sini jagain motor ini, ya udah selesai. Iya, panas-panasan. Terus kamu dapat berapa sih tiap harinya? Duh, kamu tuh gak usah sok-sokan. Kita aja ya. Aduh, kita tuh gak level sama kamu. Kamu nggak cukup ya, nggak capek menghitung seseorang dan memandang seseorang dari penghasilannya. Ingat, manusia tidak sekecil itu dan lautan tidak sebesar itu. Banyak lautan lebih luas, manusia juga. Kamu jangan ngasih pencerahan kepada pacar aku.
pacar aku itu terserah aku mau seperti apa. Kamu ini sudah tukang parkir, cocoknya kayak segala macam. Kenapa kalau dia kasih tahu kita kalau punya mobil, kita punya mobil mewah, kamu punya apa, ha? Ayo cepetan ikat. Yuk. Ayo cepetan lihat. Ayo, nih. Nah, Lihat nih. Kamu nggak bakal punya. senggol dong, Bos. Kamu nggak bakal punya mobil semewah ini, ha? Kamu tuh nggak punya apa-apa, gak usah sok-sokan. Kamu tuh dari tadi udah jadi tukang parkir, masih sok-sokan. Harusnya kamu tuh malu ketemu sama kita. Karena kamu nggak punya apa-apa. Elvira, mobil yang kamu pamerkan adalah mobil pacar kamu. Dan pacar kamu juga wajahnya wajah-wajah sales. Ngawur aja. Omonganmu itu harus dijaga ya. Aku ini bukan sales, aku ini pacarnya Elvira. Ya iyalah. Mana ada sales punya mobil seperti ini? Memangnya ada? Gak pernah ada seperti itu. Iya, masalahnya tampang-tampang seperti kamu nggak cocok pakai mobil seperti ini. Ini mobil kayak pejabat, kayak DPR, kayak dewan, pengusaha. Emang tampang kamu memang cocok pakai mobil seperti ini. Tampang boleh cocok, tapi kamu emang punya. Kamu aja gak punya itu kok. Mobil kayak gini apa harus orang yang cocok enggaknya sih? Kalau dia punya uang banyak, ya bisa aja dia beli. Kenapa harus cocok-cocokan sama muka? Dia ganteng, gak kayak kamu. Aduh, kamu tuh mikir harusnya udah gak punya apa-apa, tapi songong, belagu lagi. Aduh. Aku memang nggak punya apa-apa, tapi setidaknya aku bisa menghargai manusia. Tidak seperti kalian tidak pernah menghargai sesama manusia. Ingat, mobil semewah ini mobil kalau berat nih kayak gini nih. Ini mobil kayak gini nih, ini titipan Tuhan. Gak usah deket-deket sama mobil mewah kayak gini. Kamu tuh mikir, kamu tuh cuma tukang parkir di sini, ha? Kamu itu udah gak tahu diri, gak sudi aku punya mantan kayak kamu. Apa memang tukang parkir seperti ini ya? Iya ya. Padahal aku tadi udah mau ngasih uang, sampai pakai ATM, kira-kira kenapa? Uangnya kebanyakan. Ada ATM? Nggak ada ATM, Mas. Sudah, ini aku bayar buat kamu, buat apa? Buat bayar parkir lah. Buat parkir. Nih, parkir kan ATM gak mau kan nih? Aku kasih ke kamu. Nih, Tuh. uang parkirnya tuh. 5.000 aja itu udah cukup lah buat kamu buat beli nasi tuh. Mobil CR-V, tapi uang 5.000-an. Itu pun udah dimakan rayap. Itu cocok buat kamu yang cuma tukang parkir. Uang segitu itu udah cukup. Ngaca. Fajar ngaca. Kamu aja jadi mantanku aja makin turun drastis. Aku dapat pacar makin naik, gak kayak kamu. Iya, karena memang hobi kamu dan bakat kamu memang mencari orang yang kaya. Kalau misal nggak kaya, mana kamu mau? Aduh ya iyalah, upgrade lah gak kayak kamu. Apa? Grade down? Kamu ke itu, bawah. Mas, kalau mengupgrade itu harusnya upgrade kualitas diri kamu, bukan upgrade pacar kamu. Ingat, semakin kamu mengupgrade pacar kamu, semakin kamu downgrade sendiri kualitas diri kamu. Karena apa? Kamu menjajah diri kamu terhadap uang. Udah, gitu aja. Kamu ini ya. Untuk lagian apa lagi nih cewek datang gak jelas. Ngapain kamu di sini? Kamu udah nyuci mobilnya? Cuci mobil. Hah? Udah tadi. Kenapa masih kotor? Ya tadi Mak- udah saya cuci, Bu. Maksudnya, sayang? Nyuci mobil apa? Maksudnya? Sayang, kenapa kau didorong? Dia, Mbak. jadi sebentar. Jadi begini ceritanya, sayang. Aku kan nunggu kamu di tempat parkir. Kebetulan kamu mau pipis kan, mau makan kan. Kebetulan aku bertemu sama mantan aku. Dia pamerin pacar barunya yang mempunyai harta dan mobil ini. Ya iyalah. Supir aku, sayang. Mbak jangan sembarangan. Dia ini punya ini mobilnya dia. Ngaku-ngaku. Mana. Kok bisa apa sih? Ini mobilnya dia. Kenapa kamu? Ini pacar kamu. Ini saya makin nggak paham deh. Maksudnya gimana? Mana sih? Sayang, ini supir aku tadi pagi karena mobilnya itu sangat kotor. Aku suruh dia cuci. Oh, Nanti kalau sudah supir seperti ini nggak bisa diterusin kerjanya. Bisa mobil kamu dijual. Ini aja diakui nih. Katanya aku didorong sama sampai sini nih. Aku barusan dinas sama dia bahwa dia memang orang kaya. Ini aja parkiran dia tanya ATM sama aku. Transfer aja udah minimal 10.000. Parkir aja cuma 2.000. Oh, jadi mbaknya mau pamerin pacarnya yang punya mobil dan hasilnya dia malah mobil orang. Mana buktinya? Sayang. Ya. Dia itu bayar parkir pakai uang 5.000. Itu pun dimakan rayap. Itu pun mobilnya dia CR-V. Makanya aku bilang wajah-wajah dia. Elvira, jadi gini ya.
kamu itu harusnya sadar diri. Kamu sudah menurunkan kualitas diri kamu sendiri. Aku udah tahu. Memang kesukaan kamu, kesenangan kamu tuh kalau cari pacar, kalau enggak supir angkot, kernet, supir truk. Terus kalau misal gitu, kalau enggak ya kamu cari om-om. Yang penting kamu punya banyak uang. Sekarang kamu gimana? Bener kan? Firasat aku bener kan? Memang kamu hebat sih. Bener ya. Kamu yakin ini bukan mobil kamu? Bener mobil dia? Ya ini punya, sebenarnya saya, ini mobil punya ini. Saya cuma seorang sopir. Selama ini saya... Kok bisa sih kamu bohong sama aku? Kan jadi malu, dia mantan aku loh. Dia tuh gak punya apa-apa. Jadi kalau kayak gini kan, kalau ketahuan kayak gini kan aku yang malu. Sebentar. Ting. Nah. Kan kamu tuh gimana sih? Kan aku yang malu sama dia. Dia udah sama mbak kamu nih, siapa dia sih? Aku pacarnya. Emang dia kenapa? Kan? Aku tadi itu bayarin kamu itu uangnya sampai habis uangku. Bayangkan, bayar parkir aja tadi cuma 5.000, itu pun sisanya. Kamu dapat uang dari mana? Kalau kamu ini aja udah minjem lagi ke ibu itu dia juga siapa lagi? Dia majikan kamu? Ya ini ibu bos aku. Tadi pun saya juga pinjam uang segala macem. Cuma gara-gara buat dapetin kamu. Setelah aku tahu kamu ternyata cewek matre. Yang matre itu aku emang, tapi realistis dong, cewek emang matre. Kamu mikir gak sih? Aku juga Ronde butuh kedua. kayak gini. Ting. Udah Lanjut. diem aja deh, kamu mantan aku ya. Kamu tuh sebagai mantan tuh kamu tuh harusnya mikir. Aduh, Ronde kamu ketiga. Ting, yuk lanjut. Aduh, males banget aku dari sini. Gini aja. Apa? Daripada kita ribet masalah hal yang tadi, lebih baik kita perjelas hubungan kita. Setelah ini kita gimana? Enggak, aku gak mau sama kamu. Kamu gak punya apa-apa. Mobil aja minjem sama bu ini. Gimana aku mau sama kamu? Nih, gak mau banget aku. Emang seperti itu. Ya iyalah, aku nih butuh uang. Aku nih, aduh, kamu tahu gak sih skincare aku, barang-barang aku tuh harus terpenuhi. Orang tua aku harus terpenuhi aku. Mas Harun, lebih baik buat beli angkot. Nih, Diambil. pakai angkot nih. Elvira, tunggu Elvira. Nih supir kamu lain kali. Kalau misal kamu punya supir, terus supirnya buat supir mantenan seperti itu, bisa-bisa yang ada mobil ini menabrak, nyusruk kemana-mana. Karena apa? Mata dia jelalatan terhadap perempuan. Nggak gitu sayang, yang nemuin sopir aku tuh papa aku. Aku juga gak nges sih sama mobil ini, soalnya aku kan gak ngeliat platnya. Aku cuma dari samping, cuma aku ngobrol dari sini. Seandainya aku lihat nomor platnya, ya udah, aku pasti tahu kalau ini mobil kamu. Cuman ya lain kali hati-hati, supir ini jangan dikasih kepercayaan terus pegang mobil seperti ini. Kalau memang kamu nyuci mobil, ya udah tungguin aja. Kalau misal supirnya jalan, ya udah kontaknya ambil, kuncinya tuh ambil. Sayang, ini kan karena aku mau ketemuan sama kamu. Nggak mungkin dong aku mau ngebatalin pertemuan kita. Sayang, tadi kan udah nawarin sama kamu, aku bisa jemput kamu pakai mobil aku. Kamu gak usah repot-repot bawa supir. Intinya gitu aja. Ya udah, daripada kita membahas supir kamu yang agak sedikit bengkok, rame banget. Lebih baik sekarang kita cepat makan ya, karena kamu juga udah mulai keroncongan nih. Udah, kamu masuk, aku yang nyetir ya. Coba deh sayang. Terus mobil aku ditinggal di sini gitu. Nggak apa-apa, itu juga parkiran. Cepet. Kunci. Aduh, dikunci. Dasar supir brokokok. Gak mau. Elvira, Gak mau banget. Elvira, tunggu dulu. Ih, gak mau. Apa lagi sih, kamu gak sadar pegang deh. Aku itu gara-gara sama kamu uangku sudah habis semua, dan juga aku punya hutang banyak. Jadi aku maunya kita balikan lagi, dan kalau bisa mantap-mantapan juga. Mikir. Cewek sekelas aku gak mau sama kamu. Meskipun kamu jual baju sama dalemannya kamu, itu gak cukup buat ngidupin aku ke depannya. Jadi gak usah mimpi deh sama aku. Aku gak mau sama kamu. Udah ya, gak usah bicara-bicara aku lagi. Aku gak mau.